Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum Ibu membuka pembelajaran pada hari ini, kiranya di sekeliling tempat duduk adik-adik ada sampah, silahkan diambil. Baju yang belum rapi silahkan dirapikan untuk kesiapan kelas. Sudah siap? Siap. Ya. Selanjutnya untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita awali dengan doa. Untuk ketua kelas silahkan pimpin doa. Seluruhnya siap berdiri. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Adik-adik, karena hari ini ya pertemuan kita atau tatap muka kita yang pertama kali kan? Ya, jadi untuk daftar hadir Ibu panggil satu persatu ya, agar supaya kita saling mengenal, karena ada pepatah lama mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jane Ginoga, Rahmawati Lakoro, Aprilia Patingki, Rehan Simon, sakit. Sela Ponto, Kesia Matpal, Julia Alvira, Ricardo Sembanusa, Hadir. Farel Sado, Hadir. Amelia Rahayu, Andika Bolota, Avandi Teleng, Prana Mokodompit, Hadir. Nur Alim Patingki. Hadir. Ya, jadi ada satu orang yang tidak hadir hari ini karena sakit. Marilah kita doakan sama-sama agar yang tidak hadir pada hari ini cepat sehat dan bisa mengikuti pembelajaran yang pertemuan akan datang. Nah, selanjutnya untuk meningkatkan ya rasa nasionalisme kita ya dan memperdalam cipta tanah air terhadap bangsa dan negara Indonesia ini, maka kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional ya, yaitu Maju Tak Gentar. Untuk seluruh siswa silahkan berdiri dan Amelia minta tolong maju ke depan. Maju. Ya. Majulah, majulah, majulah.
Majulah, majulah, menang. Membela yang benar, maju serentak, hak kita diserang, maju serentak, mengusir penyerang, maju serentak, untuk kita menang, bergerak serentak, menjam terjang, serentak, majulah menang. Ya, silahkan duduk kembali. Sebelum kita masuk pada proses pembelajaran, ada kesepakatan yang harus kita sepakati bersama-sama pada saat proses pembelajaran. Jadi yang pertama HP itu adik-adik bisa gunakan ketika diizinkan Kemudian saling menghormati dan menghargai, menjaga keamanan, menjaga ketertiban, menjaga kebersihan, dan dilarang makan. Jadi beberapa hal itu harus kita sepakati. Apakah adik-adik setuju? Setuju. Ya. Selanjutnya kita ice breaking dulu. Silakan berdiri. Ya, silahkan duduk. Nah, jadi ada gambar yang akan Ibu perlihatkan kepada adik-adik. Ya, jadi tolong adik perhatikan, adik-adik amati gambar yang ada di depan. Bisa dilihat itu? Bisa. Ya, jadi menurut adik-adik, gambar yang ada di slide ini gambar tentang aktivitas apa? Meeting, apalagi yang lain? Mengobrol. Ya, mengobrol, ada meeting. Jadi meeting atau mengobrol itu tentunya ada topik yang akan mereka bicarakan. Jadi menurut adik-adik ini, mereka ini membicarakan atau dilihatkan dari gambar. Coba adik-adik amati baik-baik. Ada sesuatu yang mereka bicarakan. Ada yang bisa menjawab? Ini gambar tentang apa ya? Sedang berbisnis. Ya, ini gambar tentang salah satu aktivitas bisnis. Sudah pernah mendengar kata bisnis? Sudah. Atau barangkali adik-adik di dalam sini ada yang sudah pernah berbisnis? Mungkin walaupun dalam skala yang kecil. Apa? Menjual pulsa. Ya, menjual pulsa. Menjual pulsa itu kan dari awal adik-adik belum
ada pendapatan karena adik-adik menjual pulsa. Jual pulsa itu suatu aktivitas kan? Ya, ada nilai tambah, ya. Kemudian yang lain lagi. Jadi ibu akan tanya per teman-teman yang sekelompok. Menurut adik-adik jenis-jenis bisnis itu berapa? Ada apa di lingkungan tempat tinggal adik-adik? Tadi Anissa mengatakan bisnis itu jual pulsa. Ada? Membuka toko, ya. Berarti di situ menjual apa? Barang, ya. Jadi contoh atau jenis bisnis apa kalau ada ya sesuatu yang dijual? Dagang. Kemudian kalau sudah pernah melakukan bisnis, tadi Anissa katakan menjual pulsa. Pengalamannya apa atau ada yang sangat berkesan atau dari situ Anissa mendapatkan keuntungan atau bagaimana? Coba ceritakan sedikit. Kalau keuntungan ada, tapi kalau kerugian juga ada sih Bu, karena kalau mengisi pulsa itu saat error kan tidak bisa dilakukan. Jadi kalau misalnya isi 1 kali kan nggak dapat tahu toh, kalau isi 1 kali jadi tak double. Iya, jadi ada untung ruginya. Oke, itu kelompok berapa itu? 2. Kalau menurut kalian ya, jenis bisnis apa yang kegiatannya itu memberikan pelayanan? Gunting rambut. Ya, gunting rambut atau salon, ya. Jadi berdasarkan ya pemahaman awal tadi, ada yang masih sedikit DP wawasan tentang bisnis. Nah, untuk hari ini ya kita akan mempelajari tentang materi proses bisnis di bidang akuntansi dan keuangan lembaga. Jadi itu ya materi kita pada hari ini. Adapun ya tujuan pembelajaran pada materi proses bisnis di bidang akuntansi dan keuangan lembaga itu, yang pertama, peserta didik ya mampu mengidentifikasi jenis-jenis bisnis yang beragam dengan tepat. Kemudian tujuan yang kedua, peserta didik mampu menganalisa ya, dapat menganalisa peran akuntansi di dalam bisnis. Jadi itu tujuan pembelajarannya. Kemudian ya ada manfaat. Manfaat setelah adik-adik mempelajari materi tentang proses bisnis di bidang akuntansi. Jadi manfaatnya setelah adik-adik mempelajari materi ini, peserta didik akan memperoleh pemahaman yang menyeluruh tentang bagaimana suatu kegiatan usaha berjalan dari awal hingga menghasilkan laporan keuangan. Pemahaman ini mencakup alur transaksi mulai dari kegiatan pembelian, produksi, penjualan, hingga penyajian, serta bagaimana masing-masing proses tersebut saling berkaitan dan berdampak pada catatan akuntansi. Nah, itu manfaat setelah adik-adik mempelajari materi tentang proses bisnis. Selanjutnya, ya, kita masuk pada kegiatan inti, yaitu
tugas kelompok. Namun sebelum masuk pada tugas kelompok, ada permasalahan yang harus adik-adik pecahkan. Di sini perhatikan ya, ini masalah yang harus adik-adik pecahkan. Ini masalah kontekstual ya. Lihat kegiatan ini tentang apa ya. Kemudian ada jenis-jenis bisnis apa yang dijalankan oleh Pak Danu. Dari permasalahan ini ada pertanyaan, karena setelah ini adik-adik akan mengerjakan tugas kelompok. Namun sebelum tugas kelompok ada 3 aspek penilaian ya. Ada 3 aspek penilaian yang akan Ibu nilai ya. Yang pertama yaitu asesmen ya. Asesmen itu penilaian. Penilaian pengetahuan, penilaian sikap, dan penilaian keterampilan. Ya, jadi pada saat Ibu menyajikan materi ini ya, masalah ini apa adik-adik bisa pecahkan. Jadi harus mencari dia punya sumber informasi. Jadi masalah ini harus adik pecahkan sebagai rasa tanggung jawab dari adik-adik. Jadi setiap kelompok itu harus bekerja sama karena ini tugas kelompok. Di situ Ibu akan menilai apakah ada kerjasama, ada tanggung jawab. Ya, boleh selanjutnya ya, masalah ini sudah Ibu buat dalam bentuk LKPD. Ya, jadi di dalam LKPD ini silahkan adik-adik cari ya, cari DP permasalahan dan silahkan adik-adik jawab di LKPD. Dari mana agar adik-adik bisa memecahkan masalah ini? Tentu ada sumber belajar, ada buku siswa, ada HP sekarang bisa adik-adik ambil untuk referensi. Ya, untuk pembagian kelompok sudah seperti ini ya, karena pada awal tadi Ibu sudah bertanya ya, berarti Ibu sudah bisa mengukur kemampuan dari adik-adik. Jadi ini kelompok 3, itu kelompok 1 karena tadi belum bisa menyebutkan jenis-jenis bisnis atau cuma bisa menyebutkan salah satu. Jadi ini kelompok 2, Ibu anggap dari jawaban tadi sudah menceritakan tentang pengalaman pada saat jual pulsa. Jadi ada, silahkan ya, silahkan Ibu sudah bagi LKPD. Ibu sudah bagi LKPD. Silahkan adik-adik amati kasus yang ada. Ada pertanyaan di situ, ya. Bagaimana adik-adik bisa memecahkan masalah itu? Tentu dari sumber belajar yang ada. Disilahkan untuk tugas kelompok, ya. Untuk tugas kelompok silahkan dikerjakan, usahakan sampai selesai. Karena di situ ada penilaian, baik pengetahuan sebentar nanti pada saat presentasi dan sikap kalian. Jadi bagaimana itu bekerja secara kelompok. Dan mungkin barangkali sebentar adik-adik melihat Ibu banyak di kelompok sini dari kelompok 2, kelompok 1 ini masih sedikit ya tentang wawasan mereka tentang bisnis. Jadi barangkali untuk pendampingan Ibu lebih ke kelompok
satu. Namun tidak menutup kemungkinan ada kelompok lain yang barangkali belum jelas atau kurang memahami, silahkan bertanya. Untuk tugas kelompok disilahkan. Tulis di bagian ini tuh. Nah. Oh iya. Ya. Ya, silakan jawaban kalau merasa LKPD-nya ya tidak cukup, silakan bisa juga adik-adik tulis di buku catatan adik-adik. Ya, pada saat mungkin ada adik-adik Cukup ini. Cukup ini. ya, itu kan ada beberapa pertanyaan kan, jadi bisa berbagi agar supaya semua kelompok berperan kan, kerjasama. Oh iya. Oh, masalah fotokopi. Percetakan cepat cekrek milik pada Bangunlah kerjasama yang baik antar kelompok. Oh, identifikasi DPJS ini jenis bisnis. Identifikasi no. Gue udah pikiran akuntansi lagi. Bidang Ada yang mungkin belum paham dengan pertanyaan yang ada di LKPD. Di dalam LKPD itu ada petunjuk pengisian. Namun apabila jika adik-adik ada yang belum dipahami, silahkan ditanyakan. Jadi tinggal mencari informasi. Oke. Paham kan pertanyaan yang ada di LKPD? zamannya.
Jadi pahami setiap pertanyaan yang ada di dalam LKPD. Ya. Selain penilaian pengetahuan, Ibu juga menilai ya bagaimana kerjasama pada saat adik-adik memecahkan masalah yang ada pada LKPD. Ya, ini sudah. Jadi dia tambah tambah 6 dan 7. Tambah 6 dan 7. Ya. Kasih ini dua amal lebih lagi. Jadi HP Berbeda. sementara pengisian LKPD kan saat ini? Iya. Tiga nomor dua. Ambil ini dulu. Ambil 3 ini aja. 5, 6 dan 7. Yuk. Mau ada 3 kok. Manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Nah itu. Sudah akuntansi mulai. Karena apa kan tuh DP bidang itu nggak salah. Ini nanti. Cek dong. Ya, jadi setiap anggota kelompok harus berperan aktif pada saat menyelesaikan tugas kelompok. Apa? Saya bilang apa tuh? Ambil.
Ada kendala pada saat pengisian LKPD? Tidak? Ya. Masih kegiatan pengisian LKPD. Dan selanjutnya sampai di benar baru pulang
Usahakan setiap kelompok ya menyelesaikan LKPD ini dengan bersama-sama. Jadi tidak ada yang hanya satu orang, karena ini tugas kelompok maka harus dikerjakan secara bersama-sama. Siapa yang tidak ada? Harus berpikir kritis ya untuk agar adik-adik bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di lembar LKPD. Langsung tanya butuh yang bilang. Jadi bilang tuh ini. Apa sampai yang jawabannya dulu itu ada tadi itu kan nggak ada lain. Oh iya. Kita kan sebenarnya kan kalau cuma 3 orang dari orang satu. Jadi ada buku siswa, ada internet, bisa kalian cari lewat aplikasi Google, YouTube.
Karena ini jam biasa. Kalau DP apa? Oh, oh, iya. Kalau ini kan enggak. Masih sementara penyelesaian. Ya, Ibu. Iya. Sudah bisa menyelesaikan?
Mana yang bertanya? Kita yang bertanya. Kan belum. Sudah bilang. Jadi ini panggil itu. Jelaskan pertanyaan yang ada di dalam LKPD, tidak ada masalah. Ya. Ya kamu udah mungkin kan dari sini tuh, mana semua langsung dibawa sini baca. Yang mungkin nggak mau langkah. Oh, dari sini banyak kok. Iya. Oh. Ya, jadi Ibu ingatkan untuk waktu diskusi tinggal 5 menit. Ya, waktu diskusi tinggal 5 menit. Ya, jadi untuk waktu diskusi sudah hampir selesai. Kalau waktunya sudah selesai berarti adik-adik akan mempresentasikan ya hasil diskusi. Masih ada yang belum selesai, silahkan diselesaikan. Hah? Oh. Ya, masih ada kelompok yang belum selesai, masih ada beberapa menit. Silahkan diselesaikan agar waktu yang Ibu tentukan sesuai dengan penyelesaian adik-adik pada lembar kerja LKPD. Berarti adik-adik sudah menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Yang itu nih kumpul sahur, kurang dulu. Kan dia nak, kurang berdiri.
bukan sesi tanya jawab tuh. Nah, tanya Sudah selesai untuk tugas kelompok? Semua kelompok 1, 2, 3 sudah selesai? Untuk tugas kelompok, ya. Agar supaya adik-adik lagi lebih bersemangat, konsentrasi pada saat presentasi kelompok, berdiri dulu. Ibu minta untuk seluruh siswa silahkan berdiri. Ya, kita ice breaking dulu supaya rasa capek atau ngantuk itu akan keluar, kembali bersemangat. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus. Tepuk konsentrasi. Sekali lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus. Tepuk konsentrasi. Ya, silahkan duduk kembali. Nah, sudah pada kembali fokus kan? Ya. Selanjutnya adik-adik silahkan mempresentasikan hasil diskusi. Ya, Ibu mulai dari kelompok 1. Disilahkan untuk kelompok 1. Ya. Ya, jadi kelompok 1 yang akan mempresentasikan, kelompok 2 dan 3 silahkan memperhatikan apa yang dipresentasikan oleh kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil kami. Jadi sebelum itu izin kami memperkenalkan diri. Nama saya Syahrul. Nama saya Dewi Dinoga. Nama dan kami. Kita masuk ke presentasinya. Dan yang pertama, identifikasi jenis bisnis yang dijalankan oleh Pak Danu. Pak Danu menjalankan jenis bisnis jasa dan jenis bisnis dagang. Karena Pak Danu menyediakan layanan seperti fotokopi, percetakan, dan laminating. Laminat. Ada juga penjualan alat tulis, barang dagang termasuk jenis bisnis dagang. Pernyataan kedua, jelaskan peran akuntansi dalam membantu usaha fotokopi. Sehingga pada kita tahu dari mana uang masuk dan mana uang keluar. 2. Membedakan antara uang pribadi dan usaha. Kira-kira terjadi kira-kira pengetahuan dalam penggunaan dana. Menyusun laporan keuangan sederhana seperti laporan rugi dan arus kas. 4. Membantu perencanaan dan pengambilan keputusan. 5. Menghindari pemborosan dan
Karena semua transaksi dicatat Nah, dengan jadi benar. jangan berlaku nanti Dokter dan ketiga sebutkan bidang-bidang aplikasi yang berkaitan dengan kasus ini dan kaitan Bidang-bidang aplikasi yang berkaitan dengan kasus ini, akuntansi keuangan, untuk mencatat kelompokan dan menyusun laporan keuangan seperti laporan laba rugi dan pengelolaan usaha. Sangat penting untuk mengetahui proses keuangan contoh akuntansi manajemen. Membantu Pak Tanu dalam mengambil keputusan terkait usaha seperti pengendalian biaya, menentukan harga, cadangan dan perencanaan modal. dalam membantu pula hasil diskusi kami dan di sini saya membuka sesi tanya jawab. Setelah Bapak yang ingin bertanya, silakan. Ya, ada pertanyaan dari Apa jenis usaha yang dijelaskan akan jenis usaha yang dijalankan oleh Badan terdapat yang kategori utama yaitu usaha jasa, usaha dagang, dan usaha manufaktur. Untuk menentukan jenis usaha yang dijalankan perlu dilihat dari kegiatan utamanya. Ada yang seharusnya ada 5, tetapi yang berkuasa, tetapi yang termasuk dalam usaha apa dan hanyalah 3. Yang lainnya adalah jenis usaha agraris dan jenis usaha ekstraktif. Jenis usaha jasa berikut desain grafis. Desain grafis adalah usaha menawarkan jasa pembuatan logo, brosur, konten media sosial, dan materi visual lainnya untuk berbagai kebutuhan bisnis dan individu. Jasa laundry layanannya mencuci, mengeringkan, dan menyetrika pakaian untuk pelanggan yang tidak memiliki waktu atau fasilitas untuk melakukannya sendiri. Dan jasa perbaikan elektronik, perbaikan perangkat elektronik seperti laptop, ponsel, atau peralatan rumah tangga yang rusak untuk membantu pelanggan tetap dapat menggunakan barang-barang mereka. Yang terakhir, jasa tukang cukur atau salon. Jasa ini meliput memotong, menghias, menata, membentuk gaya, dan memotong rambut. Sekian itu jawaban dari kami. Ada pertanyaan lagi? pas. Jika tidak, saya akan menutup si kantor. jadi sedikit Ibu luruskan ya, tadi kelompok 3 menanyakan ya jenis-jenis bisnis apa yang dijalankan oleh Pak Danu. Sesuai dengan kasus atau masalah yang Ibu berikan itu, pada usaha Pak Danu itu hanya ada 2 jenis bisnis, yaitu jasa dan dagang. Jasa itu fotokopi, laminating, kan? Ya, cuman adik tadi sudah menjelaskan keseluruhan dari jenis-jenis bisnis. Nah, mungkin itu yang bisa Ibu tambahkan pada kelompok 1. Ya, presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum lanjut ke presentasi, perkenalkan nama saya Fatia Kapung. Saya Pak Gubernur Kopi. Baik, identifikasi jenis bisnis yang dijalankan oleh Pak Dani. Pak Danu menjalankan jenis bisnis jasa dan jenis bisnis dagang. Karena Pak Danu menyediakan layanan seperti kopi, percetakan, penjuritan, dan mesin. Ada juga penjualan alat tulis, barang dagang, termasuk jenis bisnis dagang. Jelaskan peran akuntansi dalam membantu usaha fotokopi ini. Peran akuntansi dalam membantu usaha fotokopi ini, akuntansi sangat penting untuk menjaga transaksi keuangan secara teratur dan sistematis sehingga Pak Danu bisa tahu dari mana uang masuk dan dari mana uang keluar. Membantu perencanaan dan pengambilan keputusan, menghindari pemborosan dan kebocoran kas karena semua transaksi dicatat dengan benar. Menyusun laporan keuangan sederhana seperti laporan laba rugi dan arus kas. Sebutkan bidang-bidang akuntansi yang berkaitan dengan kasus ini dan berikan alasannya. Bidang-bidang akuntansi: 1. Akuntansi keuangan, 2. Akuntansi manajemen, 3. Akuntansi biaya, 5. Akuntansi forensik. Alasannya adalah setiap bidang akuntansi memiliki peran penting dalam kasus ini. Akuntansi keuangan memastikan transparansi dan akuntabilitas. Akuntansi manajemen membantu pengambilan keputusan yang tepat. Akuntansi biaya membantu mengoptimalkan operasi, dan akuntansi forensik dapat membantu mengumpulkan dan mencegah kecurangan. Itulah hasil presentasi kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami siap menjawab. Saya akan bertanya, coba jelaskan pengertian akuntansi secara umum, definisi dari beberapa tokoh. Jadi ada pertanyaan dari kelompok 1. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Secara umum, akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mencatat, mengklasifikasi, verifikasi, analisis, dan melaporkan informasi keuangan suatu entitas, usaha, atau organisasi untuk berbagai pihak yang diidentifikasi. Informasi ini digunakan untuk mengambil keputusan ekonomi, perencanaan, dan pengambilan. Jika ada yang ingin bertanya, ada. Sekian dari kelompok 2. Kami izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah hasil presentasi dari kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Silahkan presentasikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Andrea Rayu. Saya Pak Gubernur Kopi. Saya mengenali. Baiklah, kami akan memulai presentasi kami. Pertanyaan pertama, identifikasi jenis bisnis yang dilakukan.
dijalankan oleh Perdana. Padamu menjalankan bisnis jasa dan bisnis dagang karena padamu menyediakan layanan seperti menggunakan pendidikan dan mengalami dan ada juga penjualan alat tulis dan layang termasuk bisnis dagang. Yang kedua, jelaskan peran asuransi dalam membantu usaha seperti ini. Peran akuntansi dalam membantu usaha. Akuntansi salah satu menjelaskan transaksi keuangan secara teratur dan sistematis sehingga pengguna bisa tahu bagaimana uang masuk dan bagaimana uang keluar. Dua, membedakan antara uang pribadi dan usaha agar tidak terjadi kekacauan dalam penggunaan dana. Tiga, menyusun laporan keuangan sederhana seperti laba rugi dan arus kas. Empat, mematuhi perencanaan dana mengambil keputusan. Lima, menghindari pemborosan dan pemborosan kas. Karena semua transaksi secara benar. Yang ketiga, sebutkan bidang-bidang finansial berkaitan dengan kasus ini dalam dan berikan alasannya. Bidang-bidang akuntansi yang berkaitan dengan kasus ini, akuntansi keuangan, mencatat, mengumpulkan, dan menulis laporan keuangan, seperti laporan laba rugi dan neraca usaha. Sangat penting untuk mengetahui posisi keuangan toko. Akuntansi manajemen membantu padamu dalam mengambil keputusan terkait usaha, seperti pengendalian biaya, menentukan harga layanan dan perencanaan modal. Sekian hasil dari diskusi kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Dan kami membuka sesi tanya jawab. Untuk teman-teman, ada yang ingin bertanya? Apa saja bidang-bidang akuntansi? Coba saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Setelah kami cari tahu, ternyata akuntansi memiliki banyak bidang, bukan hanya akuntansi keuangan, melainkan ada juga seperti pemeriksa akuntansi atau akuntansi manajemen, akuntansi biaya, akuntansi perpajakan, akuntansi pemerintah, akuntansi syariah, pendidikan, akuntansi penganggaran, dan sistem informasi akuntansi. Sekian jawaban kami untuk kelompok 2. Kami harap jawaban ini cukup jelas untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Adakah teman-teman yang ingin bertanya lagi? Ya. Baiklah, jika sudah tidak ada yang ingin bertanya, Bunga Mawar di Taman Indah. Asik. Cukup sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Ya, jadi masing-masing kelompok sudah mempresentasikan ya hasil diskusi yang ada di lembar kerja LKPD. Jadi tadi kelompok 1 yang Ibu koreksi karena pada orientasi masalah itu Pak Danu membuka usaha ya, hanya ada 2 usaha ya, jadi sesuai. Namun adik sudah menjelaskan secara keseluruhan ya, karena jenis-jenis bisnis itu ya dilihat dari bentuknya, dia ada berapa jenis? Ada 5. Apa-apa itu? Bisnis jasa, bisnis dagang, bisnis manufaktur, bisnis agraris, dan jenis ekstraktif. Ya, jadi dilihat dari bentuknya itu ada 5 jenis ya bisnis berdasarkan bentuknya. Nah, di kasus ya pada orientasi masalah itu 2 di situ 2 dan di situ disebutkan bahwa usaha milik Pak Danu. Ternyata jenis-jenis bisnis itu ya ada yang memiliki, ada kepemilikannya. Siapa yang boleh menyebutkan? Dilihat dari kepemilikan. Bisnis itu ada
beberapa jenis. Jadi kalau usaha itu sudah berjalan tentu sama dengan kasus tadi, ya, milik Pak Danu. Mengapa disebut milik Pak Danu? Karena itu kan kepemilikannya milik Pak Danu. Jadi dilihat dari kepemilikan bisnis itu ada yang disebut perusahaan, ya, perseorangan. Kemudian Persekutuan komanditer. ya, persekutuan komanditer. Apalagi Persekutuan firma. persekutuan firma. Perseroan terbatas dan koperasi. Jadi itu bisnis dilihat dari kepemilikan. Kemudian akuntansi. Bagaimana peran akuntansi dalam bisnis? Tadi Fatia buka usaha tapi dia bilang ada rugi. Karena itu pengolahan transaksinya tidak berjalan dengan baik. Jadi kalau berjalan dengan baik, maka kita akan mengetahui berapa yang kita dapat, ya, berapa keuntungannya. Karena bisnis itu tujuan utamanya adalah mencari keuntungan. Ya, jadi kesimpulan pada materi ini, ya, kesimpulan pada materi ini setelah adik-adik mempelajari tadi menyelesaikan masalah, siapa yang boleh memberikan kesimpulan? Ya, adik-adik tolong berikan kesimpulan dari materi tadi. Apa yang adik-adik ketahui tentang materi proses bisnis di bidang akuntansi? Ada? Berikan kesimpulan apa yang tersimpan, ya, karena berdasarkan tujuan pembelajaran itu adik-adik harus mampu, ya. Ada yang adik-adik sudah sampaikan tadi materinya tentang apa, mempelajari apa, silahkan disampaikan. Bu, Ya, jadi tahu bagaimana cara mengambil keputusan dengan benar saat ya, bisnis. ya, bisa mengetahui apa? Cara mengambil keputusan dengan benar. Iya, bisa mengambil keputusan dengan benar, ya. Karena akuntansi itu dia sebagai sumber informasi, ya. Jadi adik-adik misalnya kegiatan di rumah, ada orang tua berikan uang, adik-adik bisa mulai sekarang bisa mencatat agar supaya mengetahui, oh ternyata uang saya banyak dihambur-hamburkan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Nah, selanjutnya silahkan kumpul LKPD. Kita lanjut dengan evaluasi. LKPD, ya. Mana lembar kerja peserta didik? Selanjutnya, ya, Ibu akan memberikan evaluasi, ya. Ini ada kertas kosong, ya. Silakan bagi. Orang. Jangan lupa tulis nama dan kelas, ya.
Untuk soal ya, dari kasus yang tadi, silakan adik-adik buat DP buku kas. Kegiatan yang ada di studi kasus ya. Yang ada di studi kasus, silahkan adik-adik buat buku kasnya. Jadi pada tanggal ini kan ada pendapatan pengeluaran dari Pak Danu. Silahkan dijawab. Minta tolong untuk kursi agak berjauhan sedikit. Karena ini evaluasi, Ibu akan mengukur apa adik-adik sudah mencapai apa yang tercantum pada tujuan pembelajaran. Jadi silahkan buat buku kas yang ada di orientasi masalah. Silahkan dijawab sesuai dengan yang kalian sudah pelajari. Jadi bagaimana di studi kasus itu ada transaksi yang dilakukan oleh Pak Danu. Silakan buat dalam bentuk buku kas. Usahakan kerjakan sesuai dengan kemampuan adik-adik. Jadi soal
Ya, sudah selesai? Kalau sudah selesai, silahkan dikumpul. Sudah? Ya. Silahkan dikumpul karena waktu sudah selesai. Silakan kumpul ke ketua kelas. Ya, setelah evaluasi, perasaan apa yang adik-adik rasakan ya setelah mengikuti pembelajaran tadi? Senang, gembira, ya. Ya, jadi merasa senang karena yang kita pelajari itu adalah ilmu. Selanjutnya ada refleksi, ya. Refleksi, Ibu sudah ada, Ibu sudah kirim di grup kelas kalian, ya. Silahkan buka barcode yang sudah Ibu kirim. Isi dengan sejujur-jujurnya. Ya, jadi sebelumnya itu Ibu sudah kirim di grup WhatsApp kalian kelas 10 AKL. Ada? Ada. Ada. Silahkan diisi.
Ya, sudah selesai? Sudah ya. Untuk materi kita pada pertemuan selanjutnya yaitu tentang perkembangan standar akuntansi. Jadi pada materi yang akan datang itu silahkan adik-adik cari ya referensinya, cari-cari informasi agar supaya apa itu perkembangan standar akuntansi, agar supaya pada pertemuan kita yang akan datang ya, pertemuan kita yang kedua itu adik-adik sudah lebih banyak wawasan, lebih banyak mengetahui tentang apa itu perkembangan standar akuntansi ya. Jadi silahkan cari referensinya. Kalau ada di internet, ada buku di perpustakaan ya, cari agar supaya pertemuan kita yang akan datang sudah banyak yang adik-adik ketahui tentang apa itu perkembangan standar akuntansi. Coba berdiri dulu. Ya, kita sebelum Ibu tutup pertemuan kita hari ini, ada ice breaking yang Ibu kirim di grup. Silahkan dilihat. Terkendala dengan jaringan ya, tidak terbuka. Silahkan lihat di grup. Kita ice breaking sama-sama. Ya. Tepuk 1, 2, tepuk 3, konsentrasi, 5, belajar, melihat, mendengar, melihat, Ya. fokus, Ya. Ya, jadi silakan duduk. Kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan berdoa. Kita bersyukur alhamdulillah pembelajaran kita hari ini selesai. Maka kita tutup dengan doa. Untuk ketua kelas silahkan pimpin doa. Seluruhnya siap berdiri. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ada.